Bertemu lagi dengan saya dalam Frans Membahas. Kali ini narasumber saya adalah Bapak Iwan Juniardi. Dia adalah Direktur Teknologi Informasi dan Komunikasi Direktorat Jenderal Pajak. Selamat pagi Pak Iwan. Selamat pagi Pak Frans. Sehat ya? Alhamdulillah. Yang penting sehat sekarang ini Pak Iwan. Iya, ya insya Allah. Pak Iwan, ini menjelang bukan ulang tahun ya, Hari Pajak, tanggal 14 Juli. Saya dengar-dengar nih Pak Iwan sudah menyiapkan salah satu aplikasi yang disebut dengan mobile pajak ya Pak Iwan ya. Kira-kira apa yang mendorong Pak Iwan dan tim untuk membuat aplikasi mobile pajak ini? Begini Pak, tentu saja kan kalau kita bicara zaman sekarang nih Pak Frans, orang kan lebih cenderung menggunakan telepon genggam, mobile. Nah sementara kita kan informasi pajak kan semakin lama harus semakin familiar dengan masyarakat. Nah saya pikir kalau seandainya kita hanya buka di situ, atau hanya buka di kantor, ya kurang dekat lah gitulah. Sehingga masyarakat itu saya dengan harapannya kalau ada M-Pajak ini mereka bisa lebih dekat, dan kemudian yang paling penting adalah terutama masyarakat yang pengusaha UMKM misalkan atau orang pribadi. Nah, karena mereka kan tidak punya konsultan gitu kan ya. Kemudian mereka juga duduk di komputer juga mungkin kesulitan karena mereka mobilitasnya tinggi. Nah, sehingga Bahkan mungkin ada yang nggak punya komputer ya. bahkan yang punya komputer, tapi kalau handphone saya yakin punya, gitu kan? Karena jumlah handphone di Indonesia itu bisa 350 juta, padahal penduduknya 20 juta kan gitu ya. Nah saya dengan itu Pak Frans, akhirnya kami dari tim TIK sepertinya juga, karena kan kami juga melihat tren ke depan nih Pak, kita ingin juga user experience gitu. Saya pikir ini M-Pajak akan strategis untuk terutama segmen-segmen orang pribadi dan golongan UMKM. Nah, jadi itu Pak yang mendorong kami supaya ya. Terus fitur-fitur apa aja yang ada di dalam M-Pajak ini? Kita intinya ada 3 fitur Pak sebetulnya yang akan kita kembangkan. Pertama itu, tapi nanti bertahap ya Pak. Pertama tentu saja fitur informasi. Informasi ini ada informasi yang secara general, misalkan informasi tentang pembayaran pajak, jatuh tempo dan sebagainya. Kemudian informasi tentang KPP terdekat, gitu ya Pak ya. Sampai nanti informasi yang bersifat personal. Misalkan yang bersifat personal itu apa? Misalkan taxpayer account, misalkan saya wajib pajak kalau udah masuk login itu bisa melihat kewajiban saya, pembayaran saya dengan mudah, gitu kan? Bahkan mungkin ke depan kita bisa memperlihatkan seberapa patuh nih tingkat kepatuhan saya. Misalnya ada AKSWP, sehingga nanti apa? Informasi itu akan memberikan wajib pajak juga gambaran tentang dirinya. Ya. Jadi kayak kita ngelihat rekening kita di bank gitu ya? Ya, semacam seperti itu ya? itulah. Jadi kita membuka, walaupun nanti mungkin tidak semua, karena yang memang cukup buat mobile saja. Itu fitur yang pertama. Fitur yang kedua, Pak, itu transaksi. Jadi misalkan mau bikin surat keterangan bebas, suket, kemudian juga mungkin lapor SPT. Ada pelayanan di situ ya? Ada pelayanan di situ. Jadi interaksi kita dengan masyarakat, dan masyarakat terutama yang tadi, UMKM. Sehingga bisa bertransaksi. Nah, yang sudah ada sekarang fiturnya adalah e-billing. Jadi dalam membuat e-billing ya udah di situ sudah tersedia menu e-billing yang sangat mudah gitu. Nah, transaksi ini akan kita kembangkan terus Pak. Mungkin lapor SPT yang sederhana dan sebagainya. Kita akan mengikuti perkembangan ke depan. Kemudian yang ketiga adalah push notification. Apa itu Pak? Jadi gini, biasanya kan kita bikin email blasting atau SMS blasting. Pada wajib pajak kan, tanggal sekian jatuh tempo, kemudian, nah kita akan coba dengan aplikasi DM Pajak ini, mereka akan push, sepanjang mereka sudah menginstall, mereka akan push, seperti kita menerima email. Untuk yang general, tapi juga untuk yang personal, misalkan dia udah masuk login, misalkan dia ada utang jatuh tempo, misalkan, ya kita nggak usah lagi pakai surat-suratan, atau misalkan nanti ke depan mungkin ya Pak, dengan ada misalkan SP2DK misalkan, ada pemberitahuan, ada SP2DK dari ini, masuk ke situ. Nah, sehingga ini akan lebih personal kepada orang.
Jadi ada 3 Pak fiturnya. Tadi adalah pertama informasi, termasuk informasi tentang dia, informasi tentang umum, kemudian adalah transaksi, kemudian yang ketiga adalah push notification. Nah, supaya mengingatkan terus. Jadi nanti push notification nanti ada yang sifatnya general, Ada sifatnya general, ada yang sifatnya ada personal yang sifatnya ya. personal. Nah ini terkait dengan, ini menarik Pak, karena kalau sifatnya personal kan kita selama ini masih mengenal yang sifatnya manual, ada tanda tangan dan lain sebagainya. Nanti ke depan sudah dipikirkan ya Pak ya, kalau misalnya ini nanti kekuatan hukumnya ada sama ya? Betul Pak, jadi gini, minimal begini Pak, kalau produk hukumnya, mungkin produk hukumnya itu masih ada tanda tangan digital tetap. Ini pemberitahuan, bahwa Anda punya ada surat teguran, misalkan. Bahwa Anda misalkan jatuh tempo, belum dibayar. Gitu aja Pak. Jadi berupa push notification. Early warning lah ya? Betul, tetapi proses bisnis yang di belakangnya tetap Pak. Cuma dia lebih aware aja. Sampai nanti mungkin kalau misalnya kita sudah bisa secara digital, Betul. produk hukum dianggap sebagai sama, baru Betul, bisa Pak. juga ya Pak? Betul. Itu lebih oke lagi kalau Oke, kayak gitu. betul Pak. Karena gini Pak, di dalam M-Pajak pun ada fitur digital Pak. Jadi dia pakai OTP, Oke. one time password. Nah gitu. Nah kemudian sebetulnya ada satu fitur lagi sih yang saya... Oh, ada OTP berarti akurasinya terjaga Sudah sekali OTP ya? Pak. Nanti untuk masuk ke login itu bisa OTP, bisa masuk ke email yang sudah di-trusted oleh kita. Jadi hanya orang-orang yang sudah punya akun DJP online yang bisa masuk yang tadi push notification yang bersifat personal. Jadi udah begitu Pak. Bagus ya. Tadi kan juga Pak Iwan menyebutkan fokusnya juga terutama untuk UMKM dan juga orang pribadi. Kira-kira pendekatannya gimana nih Pak? Edukasinya, terus informasinya terkait UMKM dan orang pribadi. Nah, kami coba akan ini Pak, akan galang semua pihak nih Pak. Karena kan misalkan nih, apalagi nanti Pak Frans ini udah masuk nih, salah satunya melalui sosial media. Kemudian juga kami akan coba nanti masuk melalui pengusaha-pengusaha. Kemudian kami akan juga lakukan dengan PJAP Pak, dan perbankan. Penyedia jasa aplikasi perpajakan ya? Termasuk perbankan mungkin Pak. Jadi nanti akan kami kolaborasikan juga si M-Pajak ini dengan pihak ketiga. Itu fitur yang keempat Pak. Artinya misalkan contoh Pak, misalkan si PJAP kan punya namanya LPL, Lembaga Persepsi Lainnya. Nah, jadi selain create billing, mereka bisa bayar pajak juga di sini dengan kita membuka services. Nah, sehingga one stop service nih. Tapi bukan hanya kita yang provide, tapi ada jasa perpajakan, termasuk juga mungkin perbankan dan sebagainya. Nah, jadi Pak, rencananya ke depan kami akan gunakan pihak ketiga juga Pak, selain PJAP, perbankan, terutama yang terkait dengan masalah permodalan kan Pak ya. Karena di situ ada KSWP juga. Jadi seandainya nanti orang kredit rating misalkan, pinjam. KSWP itu konfirmasi status wajib pajak ya? KSWP. Jadi tax clearance lah Pak, tax clearance. Nah, sehingga nanti ini yang justru akan jadi besar nih Pak. Karena apa? Dulu sekarang ini tax clearance itu kan melalui host to host gitu Pak ya, atau melalui akun yang dibuka oleh instansi lainnya. Nah nanti dengan ini Pak, dia bisa memperlihatkan sendiri tuh, saya KSWP saya. Ada barcode di situ Pak. Sehingga bisa kita klarifikasi apakah ini betul. Nah KSWP ini juga bisa secara digital, bisa dikirim. Karena ada barcode. Nah tapi barcode-nya itu ada semacam ininya Pak, batas waktu lah. Karena kan tiap bulan gitu kan. Nah, ini online terus ya? Online Pak. Nah jadi ini benar-benar memudahkan. Saya lihat juga udah ada kayak semacam NPWP elektroniknya. Jadi kalau misalnya ditanya NPWP bisa gini aja langsung ya? Betul Pak. Bahkan barcode-nya ada. Kalau seandainya mau misalkan masuk NPWP mana, cetut gitu misalkan. Oh, oke, udah tersedia barcode-nya juga. Ya, bahkan ke depan kami udah kolaborasi dengan salah satu, kan OTP itu kan kemarin kolaborasi dengan provider handphone Pak ya. Ini ada provider juga yang lagi canggih nih sekarang. Ada yang pakai sound. Apa tuh Pak? Jadi autentikasi pakai suara Pak. Suara ya? Nah ini kita juga akan masukin di sini Pak. Kolaborasi. Nah, jadi intinya apapun ke depan, konsep ini adalah M-Pajak ini juga arsitekturnya harus tetap terbuka. Saya mencatat tadi kata kuncinya kolaborasi kan Pak ya, dengan PJAP, dengan bank, dengan pihak ketiga lainnya. Jadi sangat memungkinkan kalau misalnya pihak ketiga punya ide atau punya usul untuk datang, Pak kita kolaborasi untuk ini, Siap, misalnya API-nya dipinjam gitu. Siap, bisa ya? bisa Pak, bisa. Jadi ini benar-benar kita buka untuk benar-benar masyarakat yang mudah dan free. Tapi kecuali yang tadi OTP, itu silakan operator masing-masing. Cuma kita memudahkan menjadi interface. Bayangan saya ini jadi super apps lah pengennya sih. Nah ini juga karena Pak Iwan juga kan aktif di PES Siap ya Pak, kayak Cortex ke depan. Jadi nanti ini akan connect juga ke depan ya, Pasti dengan, Pak. dengan sistem inti perpajakan. Ya,
Pasti Pak. Jadi nanti di dalam sistem perpajakan ada salah satu prinsipnya omnichannel Pak. Nah ini akan menjadi powerful Pak. Apalagi nanti menggunakan tanda tangan digital, informasi digital, push notification. Ini salah satu kita sebetulnya untuk membantu PSIAP lebih efektif. Back office-nya tetap di PSIAP Pak. Di PSIAP. Dan PSIAP itu secara teknologi, Pak Frans kan orang teknologi nih. Dia udah API based Pak. Sudah open system. Nah, sehingga dengan ini udah kita nyambung, tinggal kalau Pak Dirjen bilang apa nyetrum tinggal colok gitu nah. Jadi standarnya udah begitu Pak. Nah, kalau ini Pak terkait dengan isu keamanan data nih kan lagi hot nih Pak. Misalnya contohnya kemarin kan ada data dari salah satu instansi yang bocor. Ini keamanan datanya gimana Pak? Ini kan hanya ini Pak, ini hanya interface satu itu. Kemudian kedua kan kita kuatkan dengan one time password. Jadi two-factor authentication. Bahkan nanti ke depan kami mencoba juga nih Pak untuk menggunakan face recognition pada saat membuka. Jadi fitur teknologinya Langsung pakai muka gitu ya? Betul Pak. Nanti kita pakai embedded. Kalau pakai face shield gini bisa nggak Pak? Bisa Pak. Sekarang sudah ada teknologi yang bisa membedakan gambar dan orang. Jadi ya face recognition sekarang itu udah bisa 500.000 titik atau apa saya lupa. Jadi denyutan ini aja ketahuan. Ya. Tapi nggak tahu itu mahal atau nggak, nanti kita lihat Pak. Nah ini kan fitur ke depan. Ya, itu satu Pak. Jadi ini tidak menyimpan data. SIM pajak ini. Dia hanya interface. Interface. Kemudian datanya pun kita perkuat nih Pak. Dan data yang ada di sini, setelah masuk sini kan tidak langsung masuk ke sistem kita. Tapi masuk DJP online dulu. Nah di situ ada fitur juga Pak. Ada fitur. Ada fitur pengamanan di situ. Ada enkripsi dan sebagainya. Jadi insya Allah kita juga udah dites Pak ini. Karena ini juga M-Pajak ini dibangun berdasarkan ini Pak, bantuan dari GIZ. Saya pikir saya harus berterima kasih dengan GIZ. Jadi profesional yang mengembangkan, source code dikasih ke kita, nah kemudian ke depan pengembangannya oleh kita. Iya. Kira-kira yang tadi Pak Iwan sampaikan berapa tahun ke depan lagi tuh Pak? Nggak lama lagi Pak. Saya nggak tahu nih, nge-push anak-anak nih, 1-2 tahun lagi. Ya, mudah-mudahan ya KSWP, karena API-nya sudah ready nih Pak. Sudah ready. Cuma memang saya melihat tadi harus kita launching dulu Pak, baru kemudian kita kembangkan. Kita launching dulu. Kita lihat animo masyarakat. Launchingnya Pak. nanti pas hari pajak. Hari pajak. Kemarin udah soft launching. Tapi ini grand launchingnya nanti. Saya lihat di walaupun soft launching aja udah banyak tuh yang Alhamdulillah Pak. download ya. Karena ini lumayan nih, bisa lihat lokasi KPP, bisa Kan lihat udah bisa peraturan. dipakai yang e-billingnya ya? Sudah, Jadi Pak. create billingnya udah bisa pakai ya? Sudah Pak. Jadi kalau ada wajib pajak mau create billing, Boleh. bisa langsung pakai ini, Boleh, Pak. langsung dipakai dan Boleh, bayar. boleh. Dan loginnya nanti pakai DJP online. Luar biasa. Ini terakhir nih Pak Iwan, kalau misalnya ada wajib pajak atau masyarakat pengen kasih masukan atau ingin ikut berkolaborasi Ada itu boleh Pak, kemana? bisa lewat klip. Kering pajak itu ya? Kering pajak bisa lewat surat juga, nggak apa-apa. Karena kan kita kolaborasi dengan berbagai macam, misalkan masyarakat perbankan mau pakai ini, ya lewat banknya juga nggak apa-apa, lewat PJAP-nya juga nggak apa-apa. Jadi intinya Sangat terbuka lah yang untuk sangat kolaborasi terbuka. ya? Enggak. Ya kalau paling gampang, ya kering pajak aja lah, nanti diarahkan ke kita. Itu sih. Oke. Ada lagi Pak Iwan mau disampaikan terkait aplikasi ini? Ya ini teman-teman, buat pemirsa, saya pikir ini ini adalah satu bukti bahwa Direktorat Jenderal Pajak ini komit lah terhadap transformasi digital, terhadap user experience, terhadap need-nya para wajib pajak dan masyarakat. Nah, saya juga berharap nanti dengan adanya kemudahan seperti ini, ya tentu saja harapan kami Direktorat Jenderal Pajak ya dengan semakin mudah wajib pajak membayar pajak. Nah, tolong juga jalankan kewajiban perpajakannya dengan baik. Kami komit untuk membuat masyarakat mudah dan murah membayar pajak. Mungkin itu Pak. Makasih banyak nih Pak Iwan. Mudah-mudahan banyak wajib pajak yang segera download dan juga tercerahkan dengan acara ini. Amin Pak. Terima kasih Pak Frans. Terima kasih Pak Iwan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.